Terus ada temen datang di Surabaya, bawa Belvini 18. Lebih enak lagi. Enak lagi. Akhirnya pindah ke sini. Okay. Dibanding compare sama Macallan 18 kan mahal ya. Udah mendingan ini yang paling enak lah. Mulai suka Belvini. Awalnya kan compare sama Glenfiddich ya 12 ya. Saya kurang nyaman sih secara badan. Oke. Cocok-cocokan lah. Cocok-cocokan ya. Iya. Itu awalnya. Oke. Nah ini berarti teman-teman yang lagi pengen diet bisa juga vitaminnya itu whisky berarti. Udah turun 7 kilo saya. 7 kilo. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel Whiskey and Wine. Kali ini hostnya sedikit beda. Kali ini bukan si Alvin, tapi karena si Alvin lagi liburan, jadi terpaksa sama yang nggak begitu keren. Jadi gua hari ini yang jadi hostnya, Andrew. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget, Ko Basuki Surojo, atau biasa dipanggil Kobas. Yeah. Thank you banget Kobas sudah datang ke podcast kita. Jadi Alvin lebih keren dari Kokonya? Nggak gitu. Yeah. Kokonya lebih keren dari adik, biasanya gitu. Yeah, coba komen deh, siapa yang lebih keren? Jadi hari ini spesial banget nih, thank you banget Kobas udah meluangkan waktunya. Kita mungkin bisa sedikit sharing. Kobas ini kan terkenalnya sebagai seorang pengusaha yang sukses banget ya, terus eksis banget lah di dunia media sosial gitu. Gue sendiri suka banget nih ngelihat kayak di Instagram, di YouTube gitu, kayak banyak sharing pengalaman, terus mungkin ada motivasi-motivasi lah untuk kita yang lagi masih berusaha gitu. Boleh sharing kok, awalnya nih yang gue penasaran, kenapa namanya bisa Kobas? Gitu. Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Jadi Kobas itu berawal dari zaman aku buka warnet. Jadi saya buka warnet itu kan 2001 di Ketapang. Dulu warnetnya namanya Barak. Ini warnet ketiga menurut saya ya. Jadi pertama kali itu kan ada namanya Landak. Landak itu kan ada di Fluid. Kalau tahu warnet Landak itu menurut saya pertama. Kedua itu ada Boom. Pertama maksudnya di Indonesia? Di Indonesia menurut saya. Gitu, menurut saya. Wow. Jadi saya waktu datang warnet dulu mainnya Echo of Fire, Landak. Yang kedua itu Boom. Ada di Gajah Mada. Nah, menurut saya itu adalah saya warnet ketiga menurut saya. Wah, dengan nama Barak waktu itu. Nah, terus setiap kali main itu kan selalu panggil, Kobas. Ko Basuki maksudnya gitu. Basuki. Ya. Nah, jadi waktu itu panggil Kobas. Akhirnya saya pakai nama keren. Untuk mulai YouTube kan. Jadi kalau namanya Basuki kan kurang keren ya. Basuki. Tapi biasa kalau di HIPMI dipanggilnya Cak Bas. Karena dari Jember kan. Nah, gue pakai Kobas. Tapi kalau Kobas kan kurang keren. Kobas, ya. Jadi gue bikin Cobas. Jadi Kobas. Nah, supaya apa? Nanti kalau umurnya nanti 50-60, tetap panggilnya Koko. Nah, gue takut dipanggil Ombas. Nah, itu lah maksudnya. Jadi trademark gue Kobas. Berarti ini forward thinking banget ya. Iya. Mikirnya langsung ke berapa tahun jadi ke depan. Kobas gitu. Nah, itu awalnya gitu. Jadi warnet awalnya dan sampai hari ini teman-teman yang main di warnet saya aja udah punya anak, masih berteman itu. Luar biasa. Berarti memang salah satu pelopor dari warnet. Dari 12 komputer kita waktu itu terbesar itu 105-110 komputer. Dan kita zaman tahun 2014 kita menerbangkan salah satu yang dulu sekarang Crespatli dulu si Sami itu ke San Francisco. Jadi CS kita menang, terus Ragnarok kita ke Korea Selatan di 2014. CS maksudnya Counter Strike ke San Francisco, Ragnarok ke Korea Selatan. Luar biasa. Jadi kita nama kliennya BRK. Barak. Ya. Kalau yang Ragnarok nama kliennya United Force UF. Mungkin teman-teman viewer yang di zaman-zaman itu suka main warnet mungkin tahu nama-nama klan-klan yang. Jadi kalau yang di Ragnarok itu kita servernya server Chaos. Luar biasa. Zaman itu yang terkenalnya Kobas itu. Berawal dari itu berarti sekarang bisnisnya udah banyak banget nih kayaknya. Kalau bisnis dari awal warnet itu saya ada temen datang di November 2007 ya. Kobas mau main nggak? Zaman itu kan warnet 2006 udah saya jual. Terus saya pindah ke main meja biliar, biliar di tempat warnet saya. Terus kita buka kos-kosan, temen datang. Kobas mau nggak main pengadaan pemerintah? Nah, awal November 2007 itu saya ambil. Pertama kali saya menang pengadaan pemerintah tuh alat tulis kantor. Di November 2007 dapat PL kurang lebih 20 jutaan. Itu awalnya. Luar biasa. Nah, terus kita mulai fokus di pengadaan. Februari kita menang di Bappenas. Terus masih main ATK ya. Terus terakhir kita mulai fokus di pengadaan aja. Pengembangannya juga sama sampai hari ini coba ngembangnya di dunia IT. IT, terus kita main IT, terus kita main akhirnya expand ke Pekakas, terus expand kali ini ke furniture. Terus luas sekali itu. Tapi di dunia pengadaan pemerintah. Sekarang kita bikin manufaktur untuk tinta toner itu aja. Tinta toner, Merek Malio, lokal brand.
Tapi ini berarti punya keberanian gitu lah ya, dari warnet masuk ke biliar, terus ada tawaran pengadaan pun. Ini ada saran nggak buat anak-anak muda mungkin sekarang, teman-teman kita yang lagi nonton, apa sih kiatnya supaya sukses? Apakah kalau saya menurut saya kan terus? gini, kadang-kadang kita kan mau ngikutin passion ya. Nah, saya sempat kerja sama papa saya setahun. Saya itu kan jiwanya jiwa pengusaha ya. Jadi waktu kerja sama papa saya setahun itu, saya sempat depresi. Ya kalau orang ngomong nggak gila aja udah untung. Nggak enjoy lah. Karena ya, saya nggak enjoy. Jadi menurut saya itu passion paling penting. Tapi terkadang antara passion dan kesempatan itu berbanding terbalik. Tapi menurut saya kalau memang ada tidak sesuai passion, tapi ada kesempatan, ambil dulu. Karena semua bisnis itu sama. Betul. Pasti finance, marketing, semuanya itu aja. Nah, tinggal nanti once itu udah ngikutin kesempatan itu lu ambil, memang belum passion lu. Nah, nanti nunggu yang sesuai passion. Nah, once lu udah pelajarin di sini sistemnya sudah paham, once sesuai passion ambil, itu lebih cepat lagi. Oke, berarti jadi pondasinya dulu. Iya, karena kalau kadang-kadang orang lihat nggak sesuai passion, nggak mulai-mulai. Iya, benar. Itu menurut saya itu aja sih. Benar, itu terlalu milih-milih Iya. kayak gitu. Oke. Tapi memang kalau kita kerja nggak sesuai passion, itu memang agak susah. Berat, betul. Itu kayak jam itu nggak muter, bos. Benar. Tapi mau nggak mau kita ambil dulu. Karena kan kadang-kadang kan kalau nunggu passion 5 tahun lagi udah telat. Gitu loh maksud gue. Benar. Itu aja sih. Luar biasa. Kobas ini kan koleksi whisky-nya luar biasa ya. Kemarin gue sempat lihat nih ada videonya keliling di kantor atau rumah tuh? Di kantor. Di kantor ya, di kantor itu luar biasa. Ini ada link videonya di sini. Itu mulai koleksi whisky dan minuman itu. Jadi awalnya itu waktu mau bikin konten itu jujur aja ya, awalnya nggak mau, tapi tim-tim kreatif udah Kobas gak apa-apa, takutnya dikira sombong, bos. Karena padahal kita nggak mau sombong, tapi kan kadang-kadang ya kita coba lah ya. Bagian dari passion. Bagian dari passion juga kan. Karena kan saya dulu waktu jadi influencer itu kan nggak pernah minum. Terakhir, wah ini kalau nggak minum nggak sesuai passion nih. Akhirnya saya bikin konten apa adanya. Saya nge-vape, saya minum kan. Terus waktu itu kita coba bikin konten kan. Ternyata yang nonton 3,5 juta, terus di YouTube juga mulai naik. Padahal kita udah vakum hampir 2 tahun kan. Ya udah akhirnya kita bikin. Waktu itu isengnya awal-awal setiap kali pergi, biasa gue nggak pernah beli yang mahal. Lo tau nggak, bos? Kalau yang biasa kalau Johnny Walker itu selalu ada kan yang lucu-lucu gitu, Thailand, edisi, Taiwan, edisi yang gitu. yang edisi limit. Gue ngumpulnya dari itu aja. Jadi setiap kali keluar negeri ada yang limited nggak? Nah, gue beli satu. Jadi emang hobi aja gitu, suka bentuknya lucu gitu. Jadi awalnya pas COVID itu ada nawarin kan, saya kan pernah buka Sibet tuh. Kenal sama salah satu teman pemain whisky juga, importer juga kan. Kobas ini ada nih Yamazaki 25. 95 juta. Dari itu mulai itu. Ya Pak Zaki 95 juta, kalau ada yang mau jual, gue beli. Dari itu saya beli. Kobas ini murah banget. Orangnya tuh sampai nggak bawa mobil ke depan rumah gue. Itu awal whisky pertama yang gue beli, mahal. Oke. Tapi luar biasa, berarti whisky pertama langsung yang 95 langsung juta. 95 juta gue beli. Tapi kalau gue beli kan untuk koleksi waktu itu. Kan biasanya kan murah-murah kan. Kalau Johnny Walker paling 2 juta, 3 juta kan. Itu yang pertama kali mahal. Nah terus waktu itu setelah Yamazaki 25 kan pernah ke Jepang tuh. Mulai itu cari Japanese whiskey. Setiap kali pulang di airport, saya beli itu ada Yamazaki 18. Oh, terus yang limited. Ibiki 21. Ada itu masih murah, bos. 5 kalau nggak salah 5 jutaan. Betul, segituan. 5.000 yen kalau nggak salah. 50.000. 50.000 yen ya. Itu kurang lebih 5 juta. Tapi waktu itu gue beli, dapat satu. Untungnya ada satu, dapat. Tapi satu paspor, satu whisky. Once gue ngambil paspor om gue, pas balik udah nggak ada stoknya. Iya. Dan itu nggak pernah dapat lagi gue. Itu hitungan menit tuh padahal. Menit, nggak pernah dapat lagi udah. Itu pertama kali Hibiki 21 itu yang gue punya. Oke. Nah, dari situ karena itu mulai ngumpulin nih. Cari yang murah-murah. Akhirnya dari 5 juta, beli di Indonesia itu 9 juta, Mas. Nggak tahu tiba-tiba naik sempat 21 juta. Sekarang harganya mungkin kurang lebih segituan kayak. Turun kalau sekarang. Turun sedikit ya. Sekarang 17 sekarang. 17 ya. Itu. Ya, tapi masih cuan, cuan banget gitu. Tapi habis pas pandemik ya habis diminumin. Waduh, yang limited juga diminumin. Limited, nggak limited, 21 diminumin. Oke. Awalnya itu aja, mulai ngumpulin Japanese whiskey, terus mulai koleksi itu Oscuro mulai. Jadi mulai awalnya dari situ. Mungkin di sana kelihatan dari nilainya juga lah ya, returnnya tuh. Yang tadi 95, mungkin sekarang harganya 200-an. Saya nggak tahu, makanya pas kemarin saya lihat, coba cek dong di website 200, bener kan? Iya, kurang lebih segituan. Berarti kan beli satu dapat satu. Itu mulai awalnya. Sekarang mulai koleksi yang Macallan, gue fullin 12 itu. Jadi mulai seneng. Ya, karena bisnis mulai maju, ada duit. Kalau dulu kan nggak punya duit, nggak pernah minum Macallan. Tau nggak kalau pertama kali gue minum apa? Kapal selam, tau nggak kapal selam? Kapal selam, nggak pernah dengar tuh. Masa whisky lover nggak pernah kapal selam tahu? Itu apa ya? Jadi kapal selam itu, lu beli beer tower,
dimasukin Jose Mourinho, tequila. Dimasukin Jose Mourinho. Jose Cuervo. Jose Cuervo. Dimasukin, jadi botolnya dimasukin ke tower itu, nanti lu minum. Karena kita nggak ada Sama bir. sama birnya, jadi namanya kapal selam. Oh iya. Maboknya cepet bos, Iya. tapi besoknya ngonde. Itu kalau dulu nggak punya duit. Oke. Setelah mulai ada rezeki ya mulai itu. Oh, berarti Macron tequila 12. campur bir, Iya, kapal selam. Iya, kapal selam. Ada juga lagi satunya namanya Abidin. Anggur bir dingin. Jadi wine dicampur bir. Itu juga murah. Iya. Zaman-zaman itu tuh perjuangan. Kalau sekarang kelihatannya abis ketemu Pak Andrew nggak mau lagi, minumnya selalu agak mahalan dikit sekarang. Enggak lah, kalau kita minum enjoyment. Itu pengalaman. Akhirnya gue mulai koleksi Belveny, gue penuhin. Glenfiddich, gue penuhin. Oke. Terakhir Glenfiddich 30, tapi yang pas 40 kan harga kurang lebih 80-an atau cepet ya. Kayaknya segituan. Nah, daripada gue beli ini, gue lebih fokus ke Japanese whiskey. Karena harganya naik. Betul. Karena lebih langka juga. Dan botolnya lucu-lucu. Iya. Nah, tadi ngomongin Belveny nih. Kebetulan kita di sini Whisky of the Day-nya ada whisky favorit sekarang ya saat ini untuk Kobas. Belveny 18 yang Pedro Jimenez. Berarti ini sherry gitu. Ya kita cheers dulu kok. Ini baru aja. Baru aja. Gara-gara podcast sama beliau, ternyata memang saya sukanya sherry. Sherry, ya. Cheers. Tahu nggak kenapa sekarang suka ini? Ada ceritanya juga. Kenapa tuh? Jadi waktu itu kan saya biasa kan sukanya Macallan ya. Jujur aja, saya sebelumnya sukanya Cognac. Karena waktu saya diet keto, itu kan tulisin keto cuma boleh whisky, Cognac sama vodka. Karena 0. Oke. Kalau wine kan 2 oranye. Iya. Kalau nggak salah. Sugarnya. Ya. Nah, saya mulai minum awalnya itu Macallan. Tapi Macallan itu kan harganya mahal kan. Naik terus. Ya. Jadi saya ke Bali, ketemulah Belveny 12. 1,6. Saya beli, taruh di kamar. Saya minum sendiri tuh. Istri saya kan nggak minum kan. Kok enak ya gitu loh. Mulailah itu pencinta Belveny. Terus ada temen datang di Surabaya bawa Belveny 18. Lebih enak lagi. Kok enak lagi. Akhirnya pindah ke sini. Dibanding compare sama Macallan 18 kan mahal ya. Udah mendingan ini yang paling enak lah. Mulai suka Belveny. Awalnya kan compare sama Glenfiddich ya 12 ya. Saya kurang nyaman sih secara badan. Oke. Cocok-cocokan lah. Cocok-cocokan ya. Iya. Itu awalnya. Oke. Nah, ini berarti teman-teman yang lagi pengen diet bisa juga vitaminnya itu whisky berarti. Udah turun 7 kilo saya. 7 kilo. Tapi cuma boleh minum whisky. Nah, ini berarti membuktikan bahwa whisky itu nggak bikin gendut sebenarnya. Enggak. Kalau di keto ada tulisannya 0 loh. 0. Whisky itu 0. Kalorinya 0. Gitu. Coba cek Sugarnya, nanti. iya. Bener Karena nih? kemarin sih ada pertanyaan sempat dari teman-teman, whisky itu gulanya banyak nggak sih? Karena banyak yang bilang kan tequila itu banyak, sedikit, hampir 0. Ya. Whisky itu sebenarnya 0. kata orang mungkin ada 0, sekian. Dari satu botol 700 ml ini, mungkin dia itu setengah sendok teh kandungan gulanya. Itu pun gula alami dari. Tapi kalau di keto, whisky 0. 0 ya? Ya, jadi hijau. Kalau di diet keto tuh ada hijau, oranye, merah. Oke. Jadi kayak contoh misalnya whisky itu 0, red wine itu oranye. Oranye. Terus kalau koktail itu merah. Oh iya, karena gulanya banyak. Gulanya banyak. Jadi gue sekarang jadi pencinta whisky. Nice, luar biasa. Karena saya diet keto. Nice. Masih dijalanin terus tuh? Kemarin sempat setahun, stop, naik. Terus sekarang baru 1 tahun setengah, setengah bulan, saya turun kurang lebih dari 87, sekarang 82. 5 kilo. Luar biasa. Boleh dicoba kayaknya. Gitu. Oke. Ini kan tadi kita ngomong whisky yang Kobas paling suka nih. Iya. Ada nggak whisky yang Kobas nggak suka? Kalau yang paling nggak suka, saya pas ke Singapura. Jadi ke duty free saya beli C21. Ya, C dulu nih. Oke. Terus sampai minum sama temen minum, kok rasanya kayak Detol, Bos. Caperdonic 21. Caperdonic. Besoknya masuk rumah sakit aku. Ini antara minum atau makan saya nggak ngerti. Cuma rasanya rasa rumah sakit. Itu apa sih? Itu mungkin yang disebut rasa-rasa smoky dari pit gitu. Mungkin Saya paling nggak suka itu. Ya. Saya juga pernah kemarin 16 di Eropa juga rasanya kayak itu. Nah, jadi waktu saya buka, teman-teman langsung ngomong, "Kobas ini rasa rumah sakit nih." Bau rumah sakit ya itu mungkin. Iya, itu bau-bau dari pit, dari smoke. Iya, gitu ya? Iya. Itu Saya nggak suka itu. memang notabene orang-orang di Asia nggak suka bau itu agak aneh. Saya nggak suka Ya, banget. ada yang bilang kayak obat Cina, ada yang bilang kayak rumah sakit gitu. Iya. Benar itu. Iya. Tapi itu sebenarnya rasa pit sih, smoky. Pis ya. Smoky. Saya nggak suka banget tuh. Iya. Kalau pandangan
Kobas nih, sekarang kan minuman ini udah mulai populer ya, mulai banyak orang yang koleksi juga, ada yang mulai invest juga, lebih open lah orang-orang Indonesia ke minuman. Pandangan Kobas ke depannya untuk kolektor sama minum ini gimana gitu di Indonesia? Jadi kalau menurut saya nggak tahu benar apa enggak ya. Kan kalau Andrew ini kan juri juga ya, tapi kalau saya melihat sekarang mulai menikmatin. Oke. Kalau dulu kan nyarinya mabuk ya. Nah, tapi kalau mabuk itu jadinya nggak menikmatin. Betul. Jadi kalau membahayakan gitu sekarang ya. gue tuh minum, gue taste udah nyaman, terus sama-sama temen-temen enak, udah pas mentok udah saya nggak nambah. Nah, nice. Responsible. gitu. Itu namanya responsible ya. ya. Jadi udah mentok ini udah. Tanggung jawab lah. Nah, terus gue minum cuma dikit. Oke. Tapi kalau dulu kan nggak, nyarinya kan mabuk. Betul. Kalau sekarang nyarinya enak. Ngobrol sama teman enak, nambah networking. Betul. Karena jujur aja ya, dengan adanya whisky ini, yang nggak kenal pun jadi kayak teman. Betul. Baru kenal 1 menit udah kayak, Wenmon brother. Jadi lepas. Hari gitu. ini Iya. baru ketemu loh, udah brother bos. Karena udah berapa gelas ini. Tapi kalau udah mentok, saya sekarang nggak nambah. Bagus. Kalau dulu kan Iya, nyarinya mabuk ya. iya. Nah itu mungkin teman-teman yang lihat tuh mungkin bedain antara pemabuk sama penikmat. Betul, betul. Mungkin itu juga yang bikin stigma di Indonesia tuh kalau minum itu selalu negatif gitu dulu kan. Cuman sekarang dengan adanya kesadaran ini, kita minumnya lebih bertanggung jawab, lebih responsibel. Apalagi dengan adanya tempat whisky, sigar ya. Jadi bahwa minum whisky bukan untuk mabuk. Betul. Tapi Yang dicari untuk momennya, networking, kebersamaan dan networking. Siap. Dengan adanya alkohol itu nggak tahu ya. Itu kayak baru 1 menit udah kayak 1 tahun bos. Bener nggak sih? Betul. Karena kita frekuensinya sama. Ya, nggak ada suka, nggak ada sukanya lagi. Iya. Tiba-tiba Apalagi jadi kalau brother sama semua. kerjaan, sama-sama. Bos kasih kerjaan dong bos. Enak. Tapi kalau nggak mabuk, Malu-malu ngomong gitu. itu malu bos. Iya, sungkan. Bener nggak sih? Bener. Itu yang gue rasain hari ini. Jadi kalau udah mentok, udah enak, udah nggak nambah. Betul. Berarti whisky itu minum-minum bareng itu bisa jadi salah satu kunci kesuksesan juga. Gue sebenarnya. banyak banget. Networking gitu. Contoh gue pengalaman kemarin ke Cina. Jujur aja, saya nggak pernah minum motai. culture Saya minumnya nggak itu pernah luar minum biasa motai tuh. kan. Datang langsung buka motai. Tapi motai nggak tahu ya mereknya apa ya. Oke, minumnya kan gelasnya segini nih. Das. Mereka keliling lagi kan. Saya kan sungkan minum. Terus akhirnya mulai agak enak kan. Saya juga keliling. Sebentar udah kayak saudara. Iya. Langsung dia ngomong, you are my brother, langsung gitu. Berarti kan bukan masalah mabuknya, tapi kita ngomong kalau di positifnya itu networking menghasilkan duit. Betul. Jadi sebenarnya culture di Asia lah ya, terutama di Cina, mereka itu kadang kalau kita nggak minum, malah nggak direspek sama mereka gitu. Karena mungkin mereka ngerasa kayak apa sih yang diumpetin dari orang ini. Iya. Dia takut kalau dia mabuk terus dia nggak bisa open gitu. Berarti jujur nih, berarti kalau orang mabuk itu selalu jujur. Enggak, Karakternya kelihatan. kalau di Indonesia gitu. beda mungkin ya. Mungkin saat ini levelnya masih orang nyari mabuk. Betul. Tapi kalau sekarang posisi sekarang saya itu nyarinya enak, ya, ngobrolnya kebersamaan enak. gitu ya. dapat cuan. Wah, luar biasa. Itu Banyak loh. yang kita bisa belajar nih dari Menurut saya itu ya sekarang ya. Beberapa kali kemarin ketemu teman bapak saya di Singapura kan. Kita kan minum wine doang kan. Pas sudah mulai minum wine dikit, padahal saya baru kenal ya. Langsung kayak ngomongnya whisky. Bapak sukanya apa? Aku tanya, Om sukanya apa? Langsung nyambung kayak udah kayak teman baik loh. Iya, bisa Nah, di itu yang luar bisa bisnis juga itu bisa. dia. Keluarga gimana, Iya. favoritnya apa, hobinya gitu. Iya. Dan minum alkohol itu bisa jadi dapat rezeki. Jadi saya pernah pergi sama adik gue. Adik gue kan suka notaris ya, suka kadang-kadang berdua minum wine kan. Nah, dia kebanyakan waktu itu. Biasanya dia nggak pernah banyak gitu. Besoknya gue tanyain, nih kamu kemarin lupa loh, kamu kemarin mau beliin koko istrinya koko Hermes loh. Aku nggak pernah ngomong kok. Enggak, kemarin kamu ngomong, dibeliin beneran loh bos. Oh, iya. Bos. Karena udah janji. Akhirnya dapat Hermes bos. Bisa dipakai untuk kebaikan dan juga untuk Betul. hoak. Itu dapat Bukan rezeki. prank. Prank ya. Itu dapat rezeki. Tapi Rezeki. untuk yang mabok, Tapi akhirnya istri gue enggak lah, itu aku bohong itu. Kadang-kadang orang mabuk, terlalu mabuk, lupa bos apa yang diomongin. Bener nggak ya? Saking happy-nya gitu, Iya. udah gue beliin gitu. Gitu. Nice. Oke, mungkin ada pesan atau apa kok buat Jadi teman-teman, kita gitu. dengan adanya banyaknya tempat whisky, ya kita gunakan baik untuk networking, Betul. bukan untuk mabuk. Kalau mabuk, anytime lu bisa, ya kan? Betul. Lu tinggal beli aja, mention udah mabuk. Tapi dengan adanya tempat whisky ini kita tidak cari mabuk, tapi cari networking, pertemanan dan menikmatin. Setuju.
menikmatin, bukan menikmatin whisky, menikmatin momen. Momennya itu dia luar biasa. Bener nggak, Bos? Betul. Kita cheers dulu. Cheers dulu. Betul, Udah habis nih? udah habis. Dibuka dulu nih. Betul, Cara bukanya ada tip nggak? Enggak sih, enggak ada yang khusus sih sebenarnya kalau untuk whisky. Beda sama wine ya. Ini belinya di sini loh, cukai, ada cukainya, Bos. Aman, Bos. Oke, thank you banget teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, jangan lupa subscribe di Whiskey and Wine channel dan juga channelnya Kobas ada di sini. See you in the next episode. Thank you. Terima kasih waktunya. Thank you.